Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, nikmat iman Islam. Anak-anakku yang pasti Ibu anjuri jempol ya, kita berkumpul di sini walaupun dalam keadaan daring, tetap kita harus terus berjuang di dalam rangka memperjuangkan hak-hak Allah, di dalam memperjuangkan agama Allah, dan selalu cinta kepada ajaran Nabi kita yang tercinta, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ulah cari cimbai, enak pelit ya. Namun ucapkan Nabi Muhammad tapi cari cing, wah bojoi mandarin tenanawan dari ininya. Kenapa? Karena kita memang masih dalam rangka PPKM. Maka kata Allah, kemudian akan kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri, ada di antara mereka yang berbuat hanya setengah-setengah, dan di antara mereka ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itulah adalah karunia yang sangat besar. Oleh karenanya, mari kita hargai dengan kegiatan ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada OSIS yang telah bisa menyelenggarakan acara ini secara live ya, dan secara daring, karena memang ini adalah salah satu generasi penerus yang mudah-mudahan kalian semua akan menjadi generasi yang bisa diselamatkan oleh Allah pada yaumul qiyamah. Sabatun nudilluhumullahu yawma la dilla illa dilluh, imamun adil wa sabun nasa' fi ibadatillah wa rajulun qalbun. 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah di yaumul qiyamah. Di antaranya yaitu para pemuda yang selalu cinta terhadap agama Allah. Kita memaknai bersama apa makna di balik kegiatan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia selalu menyebut nama Allah. Hadirin rahimakumullah, Ibunda Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, "Kana khuluqul Quran." Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah ini, banyak sekali inspirasi yang harus digali dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad ketika beliau hijrah dan menetap di Mekah ke Madinah, yang beraneka, bermacam-macam suku, ras, dan agamanya. Sebagai seorang utusan terakhir, bukan berarti Nabi Muhammad lantas mendakwakannya Islam dengan paksaan atau dengan cara kekerasan. Sebaliknya, sebetulnya Rasulullah dan masyarakat muslim berupaya menyampaikan kebenaran Islam dengan jalan damai dan mengutamakan akhlakul karimah. Dari cara dakwah ini menarik untuk dicatat bahwa masyiral muslimin rahimakumullah, untuk menciptakan tata kelola, kita kembali ke masyarakat yang dulu, masyarakat di Madinah yang beragam, selalu membentuk kesepakatan bersama, dan
kesepakatan ini lantas menjadi jaminan untuk hidup berdampingan. Meskipun dengan perbedaan ras, suku, dan agama, juga kepercayaan yang berbeda. Itulah makanya ada yang namanya Piagam Madinah. Jika Anda rela membaca tentang artis berjam-jam, dan tentunya anak-anakku yang sangat ibu banggakan, jika kalian rela selalu memainkan game online, maka buktikanlah bahwa Anda akan lebih cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara buka ngaranna biografi Nabi Muhammad. Nabi itu seperti apa? Bagaimana sikapnya? Yang akan disampaikan pada hari ini, sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita teladani. Yang pertama adalah sabar. Fasabrun jamil. Maka sesungguhnya yang namanya sabar itu adalah indah. Kenapa indah? Dalam penyebaran ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ketika beliau dicemooh, bahkan dicurang, bahkan hendak dibunuh, diserang, Rasul tidak pernah sekalipun membalas, sehingga membuat Rasul menjadi seorang ulul azmi. Yang kedua adalah sifat jujur. Jujur yang membuat Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Ketika contoh beliau berdagang, tidak pernah berbuat curang. Ketika di pasar ada pembelanjaan yang harus ditimbang, maka supaya untung lebih besar, tetapi ternyata buntung. Kenapa? Karena ternyata kalau tidak jujur, yakin tidak akan bisa berkembang dengan baik. Ya, lainnya untung tetapi buntung. Yang ketiga yaitu taat dan rajin. Yang keempat, Rasulullah tidak sombong. Nabi dengan sebegitu mulianya, sekalipun banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah, namun beliau tidak pernah sombong sedikit pun. Yang kelima, beliau selalu hormat kepada orang tua. Walaupun Nabi Muhammad SAW sebagai yatim piatu, tetapi Rasul mencintai orang tua yang ada di dalam kehidupannya pada saat itu. Beliau hidup dengan kakeknya, kemudian dengan pamannya, dan kedua orang tuanya telah meninggal, tetapi beliau selalu berbuat baik dan taat, sehingga beliau mampu merawat dengan sepenuh hati. Maka oleh karenanya kita pun seperti itu. Yang keenam yaitu cerdas, atau sifat Nabi yang namanya fatana. Karena cerdasnya sehingga beliau mampu menjadi arif dan bijaksana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan akan lebih memahami siapakah Nabi kita. Kemudian kita juga akan mampu mencerna dan menteladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ingat, tujuan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat. Selain itu juga agar masyarakat lebih mengenal kepribadian, dan peringatan Maulid ini tentunya bertujuan menyatukan umat Islam dalam menghadapi perang salib, yang tentunya juga tujuan ini berubah seiring sejalan waktu. Maulid dapat menjadi sarana penyambung silaturahmi antar warga masyarakat dan sarana untuk mengenalkan kepribadian dan nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Sedikit pantun ya. Siram dulu bunga melati. Siapa bunga melati? Jadilah insan yang berbudi, banyak amalnya dan baik hati. Tua-tua buah keladi, sudah tua makin sakti, bukan makin jadi. Jadilah anak yang berbudi, kepada orang tua selalu berbakti. Masak rendang, diberi santan. Masak kuaci dalam kukusan.
budi pekerti laksana intan, sangat indah di mata insan. Ini buat kalau haus, ayo minum, beli baju di butik. Jadilah anak yang murah senyum supaya wajah semakin cantik seperti ibu. Cie, cantiknya ibu. Ya. Pada kesempatan ini mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dalam majelis pengajian atau dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, dan kita tetap mencintai Nabi Muhammad SAW, menjalankan syiar-syiar dan selalu mentauladani sifat-sifat yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Petani menanam padi, ya, anak yatim diam di panti, akhlak baik dan tetapkan abadi, jadikan bekal di akhir nanti. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.